Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada alat optik berikutnya, yaitu teropong bumi. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang teropong bintang, digunakan untuk melihat benda yang jauh, benda-benda langit. Teropong bumi juga digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh, tetapi benda-benda yang ada di bumi. Sehingga apa sih yang membedakan antara teropong bintang dan teropong bumi? Kamu coba buka buku paket halaman 562 dan 563. Kita akan simak di sana. Nah, teropong bumi ini bedanya dengan teropong bintang. Dia memiliki 3 buah lensa cembung. Jadi ada lensa cembung yang berperan sebagai lensa objektif, lensa okuler, dan yang di tengah adalah lensa pembalik. Kita akan lihat. Misalnya ini adalah diagram dari teropong bumi, tetapi belum saya beri lensa pembalik, ya. Jadi teropong bumi memiliki karakteristik fokusnya objektif lebih besar daripada fokusnya okuler, ya, sama seperti teropong bintang. Jadi karena untuk melihat benda yang jauh, sehingga fokusnya objektif harus besar. Dan benda karena jauh, dia pasti berada di ruang 3, ya, melebihi 2 kali fokus objektif. Jadi dia ada di ruang 3. Bisa kita anggap jaraknya SUB-nya adalah tak terhingga, ya. Jadi SUB-nya bisa kita anggap tak terhingga karena jauh. Nah, benda yang sangat jauh ini bayangannya akan jatuh hampir atau tepat di fokus objektif. Jadi bayangannya S-aksen OB-nya itu jatuh tepat di fokus milik objektif, sehingga S-aksen OB-nya bisa kita sama dengankan FOB. Nah, kemudian kalau bayangan dari objektif ini langsung dilihat oleh mata menggunakan lensa okuler, maka akan dihasilkan bayangan maya tegak diperbesar. Akan tetapi sifat bayangannya ini akan terbalik karena dibalik oleh lensa objektif. Dan itu akan menjadi aneh kalau kita melihat benda-benda di bumi, misalnya mengamati pohon, mengamati suatu benda yang ada di bumi, dan bayangannya terbalik, itu akan menyulitkan si pengguna. Maka dari itu, untuk lensa atau teropong bumi ditambahkan lensa pembalik. Nah, lensa pembalik ini cara kerjanya bagaimana? Lensa pembalik ini lensa cembung biasa yang diletakkan di tengah antara lensa objektif dan lensa okuler, hanya berguna untuk membalik bayangan dari lensa objektif. Ya, jadi bayangan ini akan dibalik, tetapi tidak diubah ukurannya sama sekali, tidak diperbesar, tidak diperkecil. Bagaimana caranya supaya terjadi seperti itu? Caranya adalah dengan meletakkan benda lensa pembalik itu tepat di R-nya, tepat di 2 kali fokus. Jadi lensa pembalik biasanya memiliki fokus yang sangat kecil, ya. Diletakkan di tengah-tengah sini. Ini pembalik. Dia memiliki fokus yang kecil. Misalnya fokusnya hanya sekian fp. Nah, di sini 2 fp. Atau jari-jarinya, ya. Jadi jari-jarinya dari lensa pembalik ini berimpit dengan fokusnya lensa objektif, sehingga bayangan dari lensa objektif akan terletak di jari-jari dari lensa pembalik atau 2 kali fokus dari lensa
pembalik ya. Jadi kalau ini fokusnya objektif di sini FOB, sedangkan kalau jari-jarinya pembalik yang ini R pembalik atau 2FP ya. Nah, karakteristik benda yang diletakkan tepat di jari-jari atau dua kali fokus dari suatu lensa cembung adalah menghasilkan bayangan nyata terbalik sama besar. Jadi kalau bendanya seperti ini, bayangannya akan nyata terbalik dan sama besar. Jadi bayangannya hanya dibalik, besarnya sama. Sehingga di sini kalau ini objek pertama, ini adalah bayangan pertama, bayangannya objektif. Dan bayangan objektif ini akan menjadi benda bagi lensa pembalik atau objek kedua. Dan ini image kedua. Bayangan kedua yaitu bayangannya lensa pembalik. Nah, bayangan kedua ini akan menjadi benda bagi lensa okuler, menjadi O3, menjadi benda bagi lensa okuler ya. Nah, karena menggunakan teropong itu biasanya orang berakomodasi minimum, maka supaya menghasilkan akomodasi minimum, maka bayangan dari okuler itu berada di jauh tak hingga. Supaya bayangan akhirnya ada di jauh tak hingga, maka benda okuler itu diletakkan tepat di fokusnya ya. Bendanya diletakkan tepat di fokusnya ya. Jadi ini lensa pembalik fokusnya, ini 2FP, dan di sini tempat yang sama itu juga merupakan FOK. Jadi berimpit antara 2FP dengan FOK. Kalau di sebelah sini 2FP dengan FOB ya. Jadi ini FOK. Kalau kebalik berarti 2FP ya. Nah, sehingga akan dihasilkan bayangan akhirnya tidak bisa digambar karena terletak pada jarak jauh tak hingga ya. Sehingga S aksen OK adalah jauh tak hingga. Nah, begini cara kerja dari teropong bumi. Lalu bagaimana perbesarannya? Perbesarannya sama seperti teropong bintang ya. Karena lensa pembalik di sini tidak menambah atau tidak mengurangi perbesaran sama sekali. Jadi perbesarannya tetap M sama dengan FOB dibagi FOK. Panjang teropongnya bagaimana? Panjang teropongnya kita bisa lihat. Di sini panjang teropongnya adalah S aksen OB ditambah ini ke sini berarti 2FP tambah 2FP lagi tambah FOK. Jadi ini semua panjang teropongnya ya. Jarak antara lensa objektif sampai lensa okuler. Sehingga D sama dengan S aksen OB ditambah 2FP berarti 4FP ditambah FOK. Ini merupakan panjang teropongnya ya. Ini merupakan perbesarannya. Begitu penjelasan untuk teropong bumi. Kita akan lanjutkan di latihan soal.